Bila minggu lalu kamu telah menyaksikan Brian Prasetyo Adi dan Pongki Barata saling membagi cerita versi mereka soal hengkangnya dari Jikustik, kali ini ada member yang masih aktif di Jikustik, yaitu Aditya Bagaskara alias Adit Jikustik. Jadi tahu semua versi kan sekarang? Selamat menonton. Ya, roll. Udah roll semua ya? Sudah. Bentar ya, saya mau ngaca, takut lipstick saya beleberan. Hai, kita ketemu lagi dalam Sofina Talks You Are Loved. Bagaimana kabar sampai dengan hari ini? Hari ini saya mau ngajak teman-teman ngobrol dengan seorang musisi asal Yogyakarta. Dia adalah sahabat lama keluarga kami yang akhirnya sampai juga di Bali. Kita sambut Aditya Bagaskara alias Adit Jikustik. Adit Jikustik. Adit nih ya, Dit, kamu tuh awet muda banget ya Dit ya. Kayaknya dari dulu sampai sekarang tuh aku ngeliat nggak ada yang berubah dalam hidup. Sebenarnya mungkin bukan awet muda tapi lebih kepada awet tua. Jadi dari kecil kamu udah tua ngedulin orang gitu. Jadi mungkin saya umur 12 itu ya sudah seperti ini wajahnya. Ya, jadi sampai sekarang seperti ini. Nah, tapi serius loh. Kamu ya, kulitnya masih kenyal. Enggak lah, ya sama aja tua, udah mulai uban, udah mulai botak. Kamu juga. ini enggak? Pikok, cat rambut enggak? Iya, kemarin karena gara-gara mau foto aja. Tapi kalau cat sendiri enggak, iya. Tapi kalau nggak cat keluar uban? Iya, keluar uban. Oh iya, soalnya sama-sama keluar uban gitu ya. Nah, kemarin karena mau foto katanya biar lebih muda gitu. Terus ya sudah di cat gitu. Tapi saya juga nggak ngerti di cat warna apa kok, kayaknya coklat apa ini. Tapi bagus nggak, maksudnya nggak kelihatan gitu. Jadi ya kamu kelihatan muda aja. Orang nggak sangka kan kalau kita ini udah jelita. Iya, 50. Dikit ya, lagi. Iya. Dikit lagi, 2 tahun lagi 50 ya. Yang penting jaga kesehatan, kadar gula. Betul tuh. Iya. Iya nggak? Iya betul. Kadar gula, terus apa itu yang bikin asam urat itu, terus. Ya itu dari gula semua loh sebenarnya. Ya, salah satunya itu. Apa itu? Saya lupa namanya, SGPC dan SGOT. Sego pecel. Itu lah pokoknya itu. Ya. Itu musuh utama sama angin. Oh, kamu nggak bisa kena angin? Iya, bukan nggak bisa, tapi kalau sudah usia-usia segini, nih kayak nih di Bali kayak gini ya, happy gitu kan. Tapi musuh utamanya angin. Udah. Jadi kamu bawa salep-salep. Iya, terus ya itu yang disobek. Nah, itu. Mungkin mau jadi sponsor nanti ya, Pak Irwan. Ya itu sudah harus itu. Kalau enggak, anget perutnya harus nget gitu ya? Iya, kalau enggak ya cuma diem aja gitu. Kenapa? Gitu kan, asam lambungnya naik gitu. Kamu ada asam lambung juga? Iya, dari kecil kalau itu sih malah. Oh, oke. Gitu. Jadi Adit ini adalah musisi, pemain keyboardnya Jikustik. Nah, teman-teman pasti berpikir, loh, bukannya dulu Jikustik itu sama Pongki ada masalah gini-gini. Gini loh, sebenarnya tidak serumit yang kalian pikir. Tapi kalau dipikir ya rumit. Ya nggak sih Dit gitu ya. Jadi mungkin waktu usia dan perjalanan hidup yang akhirnya membuat kita sudah sampai di tahap ini. Dan sebenarnya kalau dari ini aku bicara sebagai istri Pongki sekarang ya, bukan sebagai host ya. Sebenarnya tidak pernah ada perseteruan yang sampai gitu antara Adit dan Pongki sebenarnya. Kalau saya sama Pongki sih hampir tidak pernah ya. Kalau Pongki sama yang lain saya agak kurang, nanti biar mulai sih. Cuman memang benar sih menurut saya adalah karena usia mungkin ya. Waktu itu usia, terus apa yang mau kita capai mungkin waktu itu ya. Kalau sekarang kan mungkin sudah sekian itu ketemu juga udah beda juga. Udah mungkin sedikitnya agak lupa juga ya dulu apa masalahnya gitu ya. Makanya itu masalahnya apa? Ya 1-2 ada orang yang tetap sama ya, maksudnya yang ini hobinya ngomongnya banyak, yang ini ngaturnya banyak gitu kan, ada juga ya. Tapi sisanya udah yang udahlah gitu. Tapi sepanjang pengamatanku, kamu itu adalah member Jikustik yang dari dulu paling kalem sih menurut aku. Aku selalu menyebutnya gini. Kemarin waktu Brian kesini syuting, aku bilang gini, Brian, kamu harus tahu Adit itu is everybody's friend. Jadi
apa ya, Adit tuh ya, ya gitu deh, kamu kayaknya nggak begitu. Ya, apa karena kamu udah dari muda udah bapak-bapak ya, Adit ya? Yang lain kamu duluan punya anak. Tapi faktanya memang secara usia itu saya itu yang paling tua di Jikustik. Itu yang kadang-kadang orang banyak nggak tahu ya. Oh iya. Oh iya, makanya benar. Oh iya, Dadi sama Pogi satu SMA, satu ya, lifting. Dadi itu wajahnya aja yang tua kan. Sebenarnya dari usia sih belum dia. Nah, terus dan lebih kepada apa ya, saya juga nggak ngerti kenapa memang semuanya rata-rata yang ya bukan bermasalah ya, tapi yang sedikit ada apa itu biasanya juga ngobrol sama saya. Nah itu saya nggak ngerti itu kutukan atau malah anugerah gitu, saya nggak ngerti gitu ya. Mulai zaman seakan-akan kamu punya jawabannya ya, Dit. Seakan-akan padahal saya juga cuma diem gitu. Sebenarnya ada satu lagi yang hobinya juga diem dan dengerin. Carlo tuh juga gitu. Enggak, tapi Carlo diem proses dia rumek. Nah, kalau kamu diem proses terus lah itu dia. Beda loh, beda. Carlo itu sensitif, Lolo tuh sensitif. Ya, milih celana aja 5 jam Carlo. Ica kali itu. Enggak. Carlo juga. Carlo, iya. Loh. Ica itu malah agak lebih cepet kalau mendingan cuma masak. Sekarang. Iya. Ayo. Jadi gimana coba Carlo? Suatu waktu ya, Carlo drummer Jikustik. Oke. Ini sorry loh. Suatu waktu itu kan saya kan nganterin Carlo. Kita tuh waktu itu ini cuma beli celana dalam loh ya. Di tahun berapa ini? Ada tahun waktu masih sama Pongki kok, saya lupa. Masih muda-muda ya? Masih muda. Oh berarti kamu udah bapak-bapak sendiri, Lolo belum? Loh, itu menunjukkan kedewasaanmu soalnya. Tak anter kan, katanya mau cari celana dalam itu kan. Ya saya pikir kalau celana kan cuma ya udah lihat aja bahannya dibuka sebentar dilihat gitu kan, dipegang atau warnanya atau mereknya kalau dia tertentu terus ukuran. Paling cuma itu doang kan. Ini enggak. Bolak-balik lama banget sampai akhirnya saya tinggal keluar. Saking lamanya dan akhirnya ketika beli dia juga cuma beli satu kotak kan isi 3 apa 6 berapa aku lupa lah ya itu. Jadi ya tak pikir-pikir, oh my god orang ini. Dan akhirnya sampai hari ini kan menjadi teman saya ya. Jadi saya juga. Kamu sering sekamar dia nggak sih kalau gitu? Sering lah, hampir dari dulu saya sama Carlo. Jadi kalau milih baju lama juga nggak yang keluar dari koper? Lumayan. Nah kalau setahu saya ya koper dia tuh dia sendiri yang siapin. Gitu. Jadi dia khusus memang. Kalau saya agak beda karena saya tuh nggak terlalu bisa matchingin baju lah gitu. Misalnya ini sama ini atau ini sama itu tuh saya nggak gitu ngerti. Masa sih? Iya. Jadi saya pasti cuma dipilihkan terus. Oh yaudah apa itu pakai? Saya cuma bilang manggung pakai misalnya kemeja atau manggung pakai jas gitu. Warnanya gelap ya mah waktu itu kan gitu. Ya udah dipilihin terus saya berapa hari 2 hari 3 hari nanti dikasihin. Ya udah cuma saya pakai aja gitu. Saya kalau sekarang kemana ke mall gitu ini yang itu nggak gitu ngerti ya nggak. Lo ini sana. Bagus loh baju lo ini juga ini juga sama aja ini juga ini baju orang kaya loh Dit. Waduh kayak gini. Seleranya nih kaya loh ini tuh cuma dipilihin juga gitu sama aja. Saya misalnya saya besok mau ke Bali, saya pakai apa ya kira-kira gitu terus kamu bawa ini aja kira-kira ini nanti berapa hari bajunya berapa gitu ya udah gitu. Gitu. Jadi kamu termasuk orang yang simple ya? Iya sih, sangat simple sih. Oke. Aku mau cerita awal pembentukan Jikustik. Yang aku tahu, coba kamu koreksi aku. Iya. Yang aku tahu Jikustik itu kan tadinya bermula dari band yang namanya G Koustik. Iya, ya kan? Koustik. Dan waktu itu vokalisnya Bobby. Salah satunya ya. Ya. Emang ada 2? Kayaknya waktu itu kalau saya juga nggak salah loh ya ada banyak kan. Nah ada Kode, ada Bobby, terus waktu itu Pongki sendiri juga waktu dia udah di situ nyanyi, Dadi juga nyanyi. Dadi sempet nyanyi. Gitu. Oke. Tapi yang paling katakanlah vokalis utama yang tertulis dalam sejarah yang orang tahu adalah Bobby dulu. Baru abis itu tiba-tiba Bobby pada saat mau rekaman nggak jadi kan? Iya karena dia kan ada project yang G juga itu, G-Tribe itu kan, barengan itu. Dan dari sana pun sebenarnya dia sudah memutuskan dia mendengar tuntunan kalau dia mendapat pewahyuan dan dia berpindah ke jalur gospel. Iya, gospel. Oke. Lalu dia suruhlah teman vokal grupnya ini dulu yang namanya Pongki Barata. Iya. Suruh masuk. Oke.
pada saat itu udah ada Adit belum di situ? Belum. Belum kan? Saya dulu tuh ya, saya pernah manggung nih bareng Jikustik. Saya punya band namanya Dizzy kan ya, waktu itu. Sama Eros. Iya, sama Eros, dan waktu itu sama Bobby juga sebenarnya. Bobby ini gitu. piye tuh, Bob? Ada di mana-mana. Jadi waktu habis gospel itu mungkin dia merasa apa ya? Saya mungkin salah apa ya? Mungkin gitu kalau aku nggak ngerti. Akhirnya dia balik lagi nyanyi lagi lah gitu. Keluar masuk. Kayak gitu. Nah, salah satunya saya bareng Jikustik ini, terus saya batin waktu itu kan mereka nyanyi duluan gitu. Ini band kok vokalisnya ada 3, ada 4, ini vokal grup apa band? Saya tuh ngomong gitu. Oh gitu. Iya, saya ngomong gitu. Terus saya ngomong sama teman-teman saya, ini band apa toh dari mana? Saya bilang gitu. Kalau vokal grup tuh harusnya nggak di sini, di atas panggung tuh ya band, gitu kan, gitu. Ternyata saya masuk jadi pemain keyboard. Makanya jangan salah ngomong ya. Tapi gini. Yang menariknya nih, yang teman-teman harus tahu dari sejarah Jikustik adalah justru kakaknya Adit, Mas Andika, yang menjadi produser pertamanya Jikustik, yang membawa Jikustik ini waktu itu udah jadi vokalisnya, udah jadi Pongki, mereka mau rekaman, bawa dari Woodles ke Wulungan 8 itu bawa ke Warner Music, yang bawa ke Warner Music Indonesia ke kota besar Jakarta itu adalah Mas Andika, kakakmu toh? Iya. Dibawalah band ini, tapi tanpa adiknya. Kamu belum ada kan di situ? Jadi pada waktu itu, seingat saya mereka itu mau membuat master ulang rekaman indie mereka. Jadi Jikustik udah rekaman duluan. Kamu tahu cerita ini dari Mas Andika? Iya, waktu itu dari situ dulu. Terus mereka mencari studio di mana ya kita bisa membuat master ulang gitu, karena saya nggak tahu waktu itu, kalau nggak salah menurut mereka kurang bagus atau gimana gitu ya untuk dicetak ulang gitu kan. Nah terus ketemulah dengan Mas Andika, terus Mas Andika waktu itu tertarik kan, terus dia bilang, lah daripada kamu cuma buat master ulang, kalau tak produce bagaimana, seperti itu. Memang udah produser kakakmu saat itu? Sebenarnya waktu itu belum. Ya, jadi itu benar-benar cuma gambling karena memang lagunya memang dahsyat banget. Yang mana lagu yang mana ya, itu yang mau dibawa? Maaf 1000 tahun. Oh, Maaf 1000 tahun. 1000 tahun dulu kalau nggak salah. Maaf waktu itu belum direkam kali ya. Belum direkam. 1000 tahun tapi kan udah ada kamu sebenarnya. Belum. Waktu itu belum. Really? Iya, oh, 1000 tahun belum. Baru tahu nih. Berdua lagi itu juga belum. Iya, terus ada ada apa dan beberapa judul. Siapa yang main keyboard zaman 1000 tahun yang pertama? Ini soalnya anak-anak sekarang kalau nonton taunya lagunya Tulus. Iya, lagunya Tulus. Bukan lagu Tulus. Iya. Lagunya Tulus. Tapi makasih Mas Tulus. Iya. Ivan namanya. Oh. Ivan itu kebetulan temennya Ica, sama-sama anak Kalimantan. Nah, Ivan inilah yang manggung Cafe to Cafe with Jikustik waktu itu. Ya. Waktu masih band reguler. Betul, karena waktu itu saya nggak punya band, saya sekolah aja, terus Eros itu keluar Ceylon Seven. Terus sempet saya additional keyboard di panggungnya mereka. Seven. Kenapa? Karena sebelumnya Adit dan Eros terlibat dalam band yang namanya Dizzy. Iya, itu aja. Jadi bubarlah Dizzy itu, dia bikin Ceylon Seven, minta tolong kamu. Sementara di Jikustik ada Ivan temennya Ica. Nah, berangkatlah gitu. ke Jakarta, dibawa Masmo. Iya, gitu dibawa. Waktu itu yang bawa itu Pak Rudi almarhum sih. Itu kan Woodles itu bertiga, ada Pak Adi, Pak Rudi sama Mas Andika. Nah, yang teknis ngurusin sound segala macam itu Mas Andika segala macam, udah dikemas dengan baik. Akhirnya kalau saya nggak salah ya, kebetulan Pak Rudi ini ada temenan bisnis dengan Pak Senjaya Wijaya yang waktu itu pegang Warner Music ya. Nah, ya sudah dari situlah mereka ngobrol. Senjaya Wijaya kok siapa ya? Kakaknya Bu Acin. Aciu. Nah itu terus ya sudah, akhirnya disitulah bisa bertemu. Itu juga sesuatu yang lucu, mungkin bukan yang pertama, tapi mungkin di Indonesia agak kurang lazim ya. Jadi ada produser dari Jogja, kemudian Warner itu sebagai distributornya, kemudian ada Jikustik sendiri. Nah kalau zaman dulu kan nggak, kita langsung langsung ke label jadi gitu. Jadi nggak ada lagi katakanlah middleman gitu. Ya ini waktu itu begitu kerjasamanya. Seingat saya seperti itu. Dan itu berlangsung, kalau nggak salah kontrak itu berapa ya, tiga album dulu, terus habis itu baru di langsung ke Warner 3 album selanjutnya kalau nggak salah ya. 2 album. Nah itu jadi gitu, sekitaran itulah. Waktu itu
sempat oleh orang Warner itu dibilang begini, ini anak-anak Jogja nih, waktu kan nggak ada yang tahu ya, ini orang belum ada yang tahu, belum apa, tapi di kontraknya lebih rumit dari punyanya Krisdayanti gitu. Kenapa? Ya karena kita karena itu, ada hubungan 8 jadi kita nggak langsung ke sana itu. I see. Begitu. Nah terus akhirnya kita rekaman ke Jakarta. Ivan ini kalau saya nggak salah harus pulang dia ke Kalimantan, sudah lulus kuliah, terus kalau nggak salah sih orang-orang sana itu rata-rata harus jadi pegawai negeri gitulah atau gimana, PNS. Terus mamahnya sakit, kalau nggak salah loh ya, saya minta maaf kalau salah. Terus dia pokoknya harus pulang lah ke Kalimantan. Oke, jadi hilang lagi. Nah, jadi dalam akhirnya, proses rekaman. Itu dalam proses rekaman. Akhirnya ya sudah, saya dikasih tahu sama kakak saya ditanya sama Ica dulu, Dit mau nggak bantuin gitu. Terus, nah waktu itu saya kan band apa? Jikustik. Wah ini band jazz yang nyanyi-nyanyi itu. Ini kayaknya band jazz nyanyi-nyanyi 3-4 orang iya, itu. makanya ini kayaknya vokal grup, saya nggak mau lah. Band saya jazz bilang dong, jazzy. Ya, karena waktu itu yang saya dengarkan 1000 tahun kan. Nah gitu. Nah gitu. Terus chordnya kan juga agak bukan punya saya lah gitu pokoknya. Nah terus ya udah waktu itu Mas Andika cuma bilang ke saya waktu itu, ini tuh bagus-bagus loh, anak-anak ini tuh memang anunya, musikalitasnya tuh oke. Kamu bisa sih jalan dengan Ceylon Seven waktu itu sebagai additional, dan mungkin akan sampai kapan kan nggak tahu. Mungkin benar mereka kan baru naik itu, kamu pasti akan dapat pemasukan terus. Cuma ini bukan band kamu, dia bilang gitu. Nah kalau yang ini, kalau kamu mau ini mau sukses apa enggak, ini band kamu sendiri, karena kamu jadi member di situ kan gitu. Terus akhirnya saya mikir ya udahlah, terus akhirnya saya masuk, saya ganti seluruh keyboard. Saya masuk tuh pertama kali saya dikenalin tuh Dadi terus sama Pongki itu. Sama Pongki terus. Belum kenal Pongki waktu itu? Belum sekenal itu. Terus saya pinjem koin apa ya sama Pongki itu buat dulu kan ada telepon koin itu ya itu 100 tipis ya Mas. Iya itu makanya itu ya. Terus Dadi waktu itu bilang nanti balikin loh kalau sama Pongki. Nah ya tak balikin kok, soalnya Pongki itu kan mesti inget dia tuh kalau dipinjemin duit. Oh ya saya bilang. Ya itulah, itu impresi saya pertama itu ya, itu kayak seperti itu. Terus Carlo yang waktu itu nggak terlalu mengeluarkan suara. Dia tuh saya nggak tahu waktu itu dia tuh ngomong apa enggak, orang ini gitu, dia diem aja gitu. Emang dia diem ya. Nah ternyata betul ternyata kebetulan saya sama Carlo tuh ternyata satu universitas di Atma Jaya Jogja. Dia Fakultas Hukum, saya Komunikasi. Satu parkiran, ketemu kita di situ. Terus saya lihat, ini kayaknya teman saya kemarin gitu kan. Saya tanya, loh kamu kuliah di sini? Oh ya sama berarti gitu. Ya itulah saya dan Carlo pertama itu. Keawkwardan awal itu ya. Dan akhirnya sampai sekamar sampai akhirnya kita bisa menerbitkan sebuah kitab. Ya, sudah jadi ya, nanti ditunggu ya. Tunggu. Jadi waktu pertama kali Jikustik ngeluarin single Maaf itu yang rekaman bukan kamu? Awal sendiri bukan saya. Tapi yang masuk ke CD itu sudah saya. Sudah kamu. Ya. Tapi yang awal single belum. Masih Ivan. Masih Ivan. Sebenarnya sih kalau mau jujur lagi ya, Maaf dan 1000 tahun itu sebenarnya itu Maaf dan 1000 tahun itu yang main itu. Tiba-tiba nggak ada Pongki di gambar itu. Nah kita jangan pakai istilah dikeluarkan apa keluar atau berantem atau apa. Ya nggak mungkin lah dia yang bikin band ini kok. Tapi perang dingin nggak sih sebenarnya antara Adit, Carlo, Dadi, Ica dengan Pongki? Kamu sendiri marah nggak waktu itu? Atau lebih ke sedih? Reza tuh marah sekali sama Jikustik saat itu. Film itu tuh emang dia tuh marah terus. Baru kali ini loh podcast ngomongin orang-orangnya ada.